selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, perjumpaan pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk pertemuan yang kedua dalam pembelajaran IPA. Masih dalam rangka pembelajaran virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan kalian dan semangat kalian untuk belajar. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita akan belajar mengenai satuan baku dan tidak baku beserta cara pengukurannya. Ini masih berkaitan satu dengan dan lainnya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman dalam proses belajar kita nantinya. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi ini kita awali dengan membaca bismillah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang satuan baku dan tidak baku. Anak-anak semua, selamat pagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pagi ini mengenai satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku ini masih berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang masih ingat apa itu besaran pokok? Baik, besaran pokok itu artinya adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari besaran yang lain. Jadi satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, yang dikenal dengan satuan internasional. Ya, di sini satuan itu dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini dikenal dengan satuan internasional. Ingat ya, satuan internasional itu ada syarat tertentunya. Yang pertama, satuannya itu tetap, tidak bisa diubah. Yang kedua, itu mudah diaplikasikan, ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa diterapkan dimanapun dan bisa ditiru oleh siapapun. Artinya apapun di negara manapun, satuannya itu akan sama, ya. Jelas untuk satuan baku. Nah, di sini satuan baku itu yang dikenal dengan satuan internasional digunakan dalam besaran pokok. Nah, arti dari satuan baku itu sendiri apa? Satuan yang ditentukan oleh ilmuwan secara resmi dan digunakan sebagai standar acuan. Jadi mau di negara manapun standar acuannya itu sama, panjang meter, massa kilogram, itu menjadi satuan acuannya, menjadi satuan baku. Sampai di sini jelas. Jadi untuk satuan baku itu adalah satuan yang berasal dari besaran pokok, ya, atau dari besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, tapi mengacunya kemana? Ke satuan internasional. Nah, sekarang untuk satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan jika dilakukan pengukuran oleh orang lain hasilnya akan berbeda. Contohnya apa satuan yang tidak baku? Contohnya ini ada jengkal, ya, ada depa, ada kaki, kemudian ada hasta, ada ubin, ya, ubin itu lantai. Nah, ini jengkal tiap orang itu berbeda, depa tiap orang itu berbeda. Jadi kalau dilakukan pengukuran satu dengan yang lain hasilnya pasti tidak akan sama. Berbeda dengan satuan baku. Karena ini acuannya adalah satuan internasional yang sudah ditetapkan, maka pengukuran dilakukan oleh siapapun hasilnya akan sama. Sampai di sini jelas? Ya, sebelum melanjutkan ke proses pengukuran. Paham sampai di sini? Kalau udah paham, melanjutkan ke proses pengukuran, ya. Proses pengukuran ini ada dua macam. Yang dimaksud dengan pengukuran itu sendiri adalah arti atau definisi dari pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan antara satu besaran dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya, ya. Jadi alat ukur sebagai satuannya. Makanya dalam proses pengukuran ada dua macam. Ada pengukuran baku dan ada pengukuran tidak baku. Pengukuran baku menggunakan satuan internasional atau satuan baku. Kemudian pengukuran tidak baku menggunakan satuan tidak baku. Yang ini contohnya tadi ada jengkal, ada depa, ada hasta, ada kaki, ada ubin. Ya, itu contoh untuk pengukuran tidak baku, satuan yang digunakan. Sedangkan untuk pengukuran baku, satuan yang digunakan ada meter, sentimeter, kilogram, ya, itu termasuk ke dalam jenis satuan internasional. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan cara pengukuran
pengukuran baku dan tidak baku. Ya, kalian harus siapkan penggaris. Boleh penggaris berukuran 20 cm, 30 cm. Kalau nggak ada, boleh menggunakan meteran. Ya, gunakan alat ukur yang ada di rumah kalian karena kita akan mengukur panjang. Ya, silahkan disiapkan. Mari kita lakukan prakteknya terlebih dahulu. Aku akan mempraktekkan atau berikan contoh pada kalian bagaimana cara mengukur dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku dengan cara pengukuran baku dan tidak baku. Di sini sudah menyiapkan meteran. Kalian bisa menggunakan penggaris di rumah. Ya, kita akan mengukur tinggi dari pagar ini. Yang pertama kita lakukan adalah pengukuran tidak baku. Ingat, tadi pengukuran tidak baku menggunakan apa contohnya? Bisa menggunakan jengkal, depak, atau hasta. Tapi ibu akan menggunakan jengkal ya. Jadi tinggi ini pertama kan ibu ukur dengan menggunakan jengkal. Oke, tolong perhatikan dari atas ke bawah ini adalah 1 jengkal. Dari ujung kelingking ke ujung ibu jari ini adalah 1 jengkal. 1, 2, 3, 4, hampir 5 jengkal ya, ada 4,5 jengkal ini tingginya dengan tangan ibu. Nah, sekarang kita gunakan dengan ukur meteran ya. Kita ukur tingginya dari bagian atas sampai bawah. Berapa meter? Oke. Perhatikan. Tinggi pagar ini kalau diukur dengan menggunakan meteran kurang lebih tingginya adalah 95 cm. Jadi paham ya, tadi dengan menggunakan jengkal ada kurang lebih 4,5 jengkal, sedangkan menggunakan meteran ada kurang lebih 95 cm. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu akan berikan tugas pada kalian dengan mengerjakan uji kompetensi 1.5 ya, 1.5 halaman 20 pada buku paket. Di situ ada uji kompetensi tentang percobaan mengenai pengukuran baku dan tidak baku. Kalian bisa mengukur panjang meja atau lebar meja dengan menggunakan penggaris untuk satuan bakunya dan menggunakan jengkal atau tangan untuk satuan tidak bakunya. Kalau sudah selesai, silahkan nanti kalian kirim melalui Google Classroom. Nanti pada Google Classroom akan ibu sertakan link materi dan link tugasnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk perjumpaan pagi ini, di perjumpaan kedua, ibu cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, mari sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat ya, supaya kita bisa belajar kembali walaupun secara daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.